Shalom, salam damai dalam kasih Yesus Kristus. Puji syukur karena kita sudah pun sampai pada malam yang terakhir Minggu Sembahyang Pelayanan Wanita Advent peringkat wilayah 10 bagi tahun 2020. Terima kasih kepada yang terus setia mengikuti kebaktian ini melalui online, di mana saja Anda berada ketika ini. Sepanjang 6 malam yang lalu, kita telah pun mendengar dan mempelajari banyak info-info kesehatan dan kasih Tuhan yang agape daripada rakan-rakan wanita dari Tanah Besar, Papar, Beaufort, Kuala Penyu, Sepitang, dan pada malam ini tiba giliran kami pula bersiaran daripada Pulau Mutiara, Labuan. Tajuk pelajaran malam ini, Kristus Kebenaran Kita, yang akan disampaikan oleh Puan Jennifer Onggitong. Tapi sebelum kita mendengarkan pelajaran itu nanti, kita akan dipimpin doa pembuka oleh Puan Lailin. Dan kita akan mendengar sudut kesehatan daripada Puan Laura Helga Bennett. Dan kita juga akan disajikan dengan lagu istimewa oleh Puan Lediana Mansur. Dan sejurus selepas pelajaran itu nanti kita akan dipimpin doa penutup oleh Puan Helen Badin. Semoga apa yang telah dan akan kita pelajari pada malam ini akan membawa kita lebih dekat kepada Yesus, dan kita dapat mengungsikan kasih Tuhan kepada semua orang sebagaimana Yesus juga telah mengasihi semua orang yang berdosa di dunia ini. Seperti apa yang kita nampak pada tangan saya ketika ini pada malam, ketika rekaman video ini dilakukan, kami telah pun menjalani 6 hari kuarantin di dalam rumah. Namun kasih Yesus kami terus berkelimpahan dengan kasih Yesus karena kami terus dipenuhi dengan keperluan kami setiap hari. Terima kasih sebab kita terus mengasihi sesama kita, dan terlebih lagi kita terus mengasihi Tuhan Yesus kita. Terima kasih kepada pemimpin. Mari kita tunduk kepala dan saya pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang berada di kerajaan sorga yang maha suci, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu di kebaktian pelayanan wanita bermula malam ini, seperti di kerajaan sorga. Ya Bapa, kami sangat-sangat bersyukur kebaikan Bapa mengampuni semua kelemahan-kelemahan dan dosa-dosa kami, agar kami senantiasa layak mengundang Roh Kudus berserta kami, dan terpuji namamu ya Tuhan di dalam setiap umat-umat setia dan percaya padamu ya Tuhan. Di naungan perlindunganmu sepanjang timbulnya penyakit melanda di dunia masa kini, yaitu penyakit pandemik COVID-19. Amin. Kami teruja dan puji Tuhan keberadaanmu. Kami masih menikmati udara segar dan dapat melayani KKR pelayanan wanita pada malam ini, Tuhan. Dan seterusnya, Bapak, mereka yang bertugas, terutama kepada pembicara hambamu, Eldo, Puan Jennifer, urapi dia Roh Kudus dari sorga, agar semua yang dibahaskannya bersesuaian kata-kata kehendak Bapa di sorga. Begitu juga semua penonton-penonton di luar sana, baik di FB ataupun di YouTube. Mohon Bapa memberkati semua pelajaran yang kami dengar untuk kami semua pedoman hidup. Kami sebagai pelayanan wanita dapat bersaksi melayani di gereja setempat maupun di luar sana, demi melayani kepada semua orang lain yang belum menerima Yesus, dan mengeratkan kesaksian menghadapi pencobaan-pencobaan, agar semua ujian-ujian dapat kami lalui iman yang teguh, disertai Roh Kudus Tuhan. Bukan kehendak kami manusia, melainkan kehendak Tuhan di surga. Sementara kami menunggu kedatangan Tuhan kedua kali juga, dan sementara kami masih bernapas, kami belum berakhir. Ya kami, Bapa kami percaya mendengar
dan menjawab segala doa kami. Semuanya ini kami serahkan kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat penebus kami. Amin. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kasih-Mu ya Tuhan tak pernah berhenti. Shalom, selamat malam para wanita syurgawi dan keluarga. Malam ini kita bertemu kembali di ruangan kesehatan dalam acara Minggu Sembahyang Pelayanan Wanita bagi Wilayah 10. Pada malam ini kita akan bersama-sama mempelajari satu lagi tips kesehatan, yaitu jus. Nasihat Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 10 ayat 31, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Ayat ini mengajak kita untuk menjaga kesehatan bait suci Allah, yaitu tubuh badan kita. Saudara dan saudari seiman, seperti makanan, minuman juga mempunyai kuasa penyembuhan. Mengapa jus?
bukankah sayuran dan buah-buahan dalam bentuk asal juga sehat? Betul, sayuran dan buah-buahan dalam bentuk asal sememangnya adalah sehat. Namun, jus lebih mudah untuk diserap oleh badan kita. Dan sebagai jus cair, jus akan membantu membersihkan badan dengan cara mengeluarkan toksin berlebihan di dalam badan kita. Jus segar sering disebut makanan hidup kerana di dalamnya terkandung enzim. Zat ini hanya terdapat dalam makanan mentah seperti jus kerana enzim sangat sensitif terhadap panas. Pada malam ini, saya akan berkongsi satu resepi jus sehat yang sangat mudah. Bahan-bahan yang digunakan pun sangat senang untuk didapati. Jus yang saya akan sediakan pada malam ini adalah sangat hebat dalam membantu mendetoks badan kita. Ia akan dapat membantu mempercepatkan pembuangan toksin di dalam badan kita yang disebabkan oleh pencemaran alam, ubat-ubatan, dan banyak lagi faktor lain. Baiklah, bahan-bahan yang diperlukan adalah dua biji bawang merah, 2 biji apel merah, 2 batang seleri, dan setengah biji lemon. Dan of course, kita memerlukan juicer. Sangat mudah. Kita cuci semua bahan-bahan dan potong sedang, dan kita masukkan ke dalam juicer semua bahan-bahan yang kita telah potong sebentar tadi. Saya akan tunjukkan bagaimana. Kita mulakan. Semoga perkongsian tadi bermanfaat. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Shalom, selamat malam kepada semua para penonton dan pendengar kebaktian Minggu Sembayang Pelayanan Wanita Wilayah 10. Kita tentunya sangat bersyukur di atas semua kesempatan ini, di mana kita boleh belajar firman Tuhan bersama-sama melalui Facebook maupun melalui YouTube. Malam ini merupakan malam terakhir program kebaktian Minggu Sembayang Pelayanan Wanita Wilayah 10, dan saya percaya sepanjang program ini dijalankan, kita sudah mendapat banyak berkat dari setiap pelajaran-pelajaran yang sudah disampaikan kepada kita semua. Baiklah saudara dan saudari yang saya kasihi dalam Yesus, tajuk pelajaran kita pada malam hari ini ialah Kristus kebenaran dan kasih-Nya. Ayat Alkitab terdapat dalam 2 Yohanes 1 ayat 1 yang mengatakan, "Bukan aku saja yang mengasihi kamu,
tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Nah, setiap orang yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sesungguhnya dapat dikategorikan sebagai orang yang sudah tahu tentang kebenaran, karena Kristus adalah kebenaran itu sendiri, sebagaimana yang Ia katakan dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak semua orang Kristen yang tahu bagaimana menghidupi kebenaran itu. Ada segelintir orang Kristen yang mengaku bahwa dia mengenali Yesus dan kebenaran, namun dia sama seperti berbohong pada diri sendiri. Alkitab mengatakan, barang siapa yang berkata, "Aku mengenal Dia," tetapi ia tidak menurut perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 4. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, yang dimaksudkan dengan mengenal adalah mengerti, mengetahui, dan menekankan tentang sebuah pengalaman hidup bersama dengan Yesus. Saudara dan saudari yang saya kasihi dalam Yesus, saya ada satu pengalaman sepanjang kehidupan saya bersama dengan Yesus. Pada tahun 2000 yang lalu, saya merupakan salah seorang saksi utama dalam kes penipuan kad kredit palsu. Dan sepanjang kes itu berjalan, saya sentiasa diminta untuk hadir ke mahkamah untuk memberi keterangan. Dan sepanjang 3 tahun kes itu berlangsung, banyak cobaan, banyak cabaran yang telah saya lalui. Saya pernah diugut oleh pihak peguam bela. Namun saya hampir putus asa. Saya hampir ingin menarik diri dari kes itu. Namun saya mendapat kata-kata semangat dari keluarga saya, terutama bapak saya. Bapak saya mengatakan kepada saya percaya kamu adalah anak yang berani dan kamu adalah anak yang bersandar kepada Tuhan. Dan saya mendapat kekuatan itu dari bapak saya sendiri. Dan sepanjang kes itu berlangsung hampir 3 tahun, bermacam-macam cobaan atau cabaran yang telah saya lalui. Saya pernah diteriaki dan dituduh sebagai saksi tidak benar oleh peguam bela. Namun apa yang saya lakukan, semakin dia meninggikan suara kepada saya, semakin saya jawab dia dengan lemah lembut. Dan akhirnya apa yang terjadi selepas kes itu selesai? Pihak kami telah menang dalam kes itu. Dan sepanjang proses kes itu berjalan, saya tidak pernah putus-putus untuk berdoa kepada Tuhan. Saya menyerahkan segala pergumulan saya, segala bebanan saya, segala ketakutan saya kepada Tuhan. Dan yang penting sekali, yang sering kali saya minta kepada Tuhan, ialah saya katakan kepada Tuhan, Tuhan tunjukkan kepada saya dan mereka kebenaran itu. Dan saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya percaya saya berada di pihak yang benar dan Engkau akan bersama dengan saya sehingga kes ini selesai. Dan luar biasa, kami menang dalam kes itu. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, sebagai orang yang mengenal tentang kebenaran, hidupnya harus berfokus kepada Tuhan. Sentiasa mencerminkan Yesus dalam setiap tindakannya, dalam setiap percakapan, dalam setiap tingkah lakunya. Harus melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Mengenal dan melakukan adalah bagaikan dua sisi wang siling yang tidak mungkin dapat dipisahkan. Maksudnya di sana,
setiap tabiat, setiap tindakan kita haruslah sentiasa kita ingat apa yang Yesus telah teladani kepada kita, apa yang Yesus telah ajarkan kepada kita. Bagaimana seseorang itu boleh dikatakan menghasilkan buah-buah dalam kebenaran dalam hidupnya. Kita boleh rujuk dalam Alkitab dalam Matius 3 ayat 8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Kita harus bertobat dari segala dosa-dosa kita agar hidup kita menjadi teladan kepada orang lain yang ada di sekeliling kita. Saudara dan saudari, kita sebagai umat percaya, kita jangan hanya berkata kita mengenal Yesus, tapi marilah kita tunjukkan setiap perlakuan kita, setiap tindakan kita, setiap kehidupan kita. Mari kita sama-sama ambil kehidupan Yesus itu dan masukkan dalam hati kita agar apa yang kita lakukan itu sama dengan apa yang Yesus mau kita lakukan. Hidup dalam kebenaran itu tidak terjadi dalam masa yang singkat, malah perlu melalui satu proses dan perlu pengorbanan karena ada harga yang harus dibayar. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mempunyai kerendahan hati. Membuka hati kita dan mengerahkan telinga kita untuk ditegur dan diproses. Dalam Amsal 15 ayat 31 mengatakan, orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Kita harus akui bahwa hidup ini tidak sempurna, tetapi kita sedang berjuang menuju kepada kehidupan yang semakin sempurna. Karena itu, marilah kita izinkan Roh Kudus itu membentuk dan memproses hidup kita. Yohanes 16 ayat 13. Orang yang sudah mengenal kebenaran Kristus pastinya akan sentiasa berhati-hati dalam semua keputusan dan tindakan yang harus dia ambil. Karena ia tahu bahwa setiap ketidaktaatan akan mendapat balasan yang setimpal. Saudara dan saudari yang saya kasihi dalam Yesus, kita sebagai anak-anak Tuhan begitu bersyukur karena walaupun kita seringkali jatuh ke dalam pencobaan dan selalu melukakan hati Tuhan, namun Dia dengan penuh kasih sentiasa terbuka untuk memanggil kita untuk datang kepadanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi dalam Yesus, untuk mengakhiri pelajaran kita pada malam hari ini, marilah kita sama-sama saling menguatkan di antara satu sama dengan yang lain, agar kebenaran Kristus akan menguatkan iman percaya kita, dan biarlah nama Tuhan dapat ditinggikan dan dimuliakan. Dalam Yohanes 31 ayat 32 mengatakan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Sungguh luar biasa bila kita mengandalkan Tuhan dan kita tinggal dalam kebenaran Tuhan. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, apapun rintangan, apapun cabaran yang kita hadapi pada masa ini ataupun dalam kehidupan kita, jangan pernah takut, karena marilah kita datang kepada Tuhan yang membawa damai dan membawa yang boleh memerdekakan kita dan yang boleh membawa kita keluar dari segala masalah yang kita hadapi. Dan kiranya pada malam ini bila kita mendapat sesuatu yang dimana kita mendapat kekuatan dari Tuhan, marilah kita bukakan hati kita, kita izinkan Tuhan tinggal dalam hati kita, agar kita boleh menjalani kehidupan kita seperti mana kehidupan Yesus. Dan ini sahaja perkongsian kita pada malam ini, dan saya percaya kita semua sangat bersukacita pada
saat ini. Dan kita akhiri pertemuan kita pada malam ini dengan ucapan syukur. Sekian, dan saya harap kita diberkati dalam pertemuan-pertemuan kita yang akan datang. Tuhan memberkati. Untuk doa penutup minggu sembahyang kita, saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita semua berdoa. Tuhan Maha Besar yang bersemayam di dalam kerajaan sorga, terpuji termulia Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kasih karunia Tuhan kami diselamatkan. Kami bisa menjalani kehidupan sehingga ke hari ini. Terima kasih juga atas pelajaran firman Tuhan yang kami pelajari sepanjang minggu sembahyang yang telah diadakan melalui online. Dan kami mohon Tuhan, kiranya Tuhan terus beserta dengan kami dan menjaga kami dimanapun kami berada. Tuhan, kami juga mohon Roh Kudus sentiasa memimpin kami, membentuk hati dan pikiran kami untuk terus beriman kepada Tuhan, hidup menurut rencana Tuhan, dengan taat setia menurut perintah-perintah dan ketetapan-ketetapan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami mendapat kekuatan untuk meninggalkan dosa, bertobat dan bersedia menunggu kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Saat ini Tuhan, kami juga akui segala dosa-dosa kami. Tuhan, tolong ampuni kami, agar kami dapat berdamai dengan Tuhan dan layak dipanggil sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mengasihi kami. Kami serahkan doa ini ke dalam kuasa tangan-Mu, Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin.